sambutan dan kesan serta pesan dari tamu kita yang lainnya, yaitu Dr. Ismail Hassani. Beliau adalah Direktur Eksekutif Setara Institute. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dr. Ismail Hassani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cocok belum salam saya para Maulana ini? Cocok ya? Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Mi'rajuddin, para Maulana yang hadir di Parung dan juga di kota-kota lain, para ansor, benar ya Ibu Bapak ya, para lajnah yang juga mengadakan di tempat yang berbeda, khudam, campur ya, banat dan abna, ada yang di bawah? Ada yang di bawah ya. Ini Pak Sugeng tidak mengerti. Pak Sugeng ini ketua Indonesian Police Watch yang kantornya lebih kurang jaraknya dari markas ini hanya beberapa ratus meter, dan bersama Pak Alam, ketua Yayasan Satu Keadilan, selalu hadir bersama-sama kita. Karena kita tidak boleh tepuk tangan, kita doakan kedua beliau yang kebetulan sangat dekat secara geografis tetap diberikan kesehatan. Ada rekan Towik di sini dan juga beberapa jurnalis senior yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, saya bisa hadir ini adalah kehadiran pertama saya di Jalsa Salana. Saya tidak menduga kesan dan pesan itu harus disampaikan secara serius, berdiri di depan para ansor, para Maulana, saya grogi. Sekalipun nama saya Ismail Hassani, artinya bangsawan Al-Hassani gitu ya. Tapi karena keseringan bergaul dengan Pak Sugeng ya kan, dengan Pak Hisnur gitu, Pak Towik gitu. Jadi tidak mahir bicara soal agama, Ibu Bapak sekalian. Karena saya tidak mahir bicara agama, maka saya belajar tentang konstitusi. Konstitusi itu adalah kitab suci dalam kita bernegara. Kalau kata rekan saya Rocky Gerung, dia salah satu pendiri Setara Institute ya. Kalau dalam bernegara, maka acuan utama kita adalah kitab suci konstitusi. Tapi ketika kita berinteraksi dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kosmik, zat yang tidak bisa dibayangkan, maka kitab kita adalah masing-masing. Karena itu sering disebut urusan agama adalah urusan vertikal, urusan individual, atau kalau dalam bahasa Nurholis Majid adalah urusan yang sakral, yang semua orang, siapa saja, termasuk negara, tidak boleh mencampuri urusan kita. Tidak boleh mencampuri urusan kita. Saya kalau di lingkungan LSM mungkin dianggap paling soleh, bapak-bapak. Tapi kalau di lingkungan kampus, saya dianggap paling liberal. Kebetulan saya mengajar di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dianggap paling liberal. Karena pandangan saya dan juga pandangan banyak teman-teman, tamu-tamu kita yang hadir, lebih kurang sama. Bahwa berinteraksi sosial, berelasi dengan sesama, atau dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kitab suci kita adalah konstitusi. Dan konstitusi menjamin
Jadi saya sering katakan di banyak tempat bahwa konstitusi kita itu adalah konstitusi sekuler. Apa yang disebut dengan konstitusi sekuler? Memberikan kebebasan kepada warga negara. Baik dia mau beragama silakan, tidak beragama silakan. Karena itu bahasa konstitusi adalah hak untuk beragama, bukan kewajiban untuk beragama. Karena itu menjadi ateis di republik ini tidak bisa dipenjarakan. Tidak bertuhan tidak bisa dipidanakan. Gitu. Apalagi mereka yang sudah bertuhan. Jadi itu adalah hak. Tugas negara itu cuma satu di dalam konteks kebebasan sipil atau kebebasan individual ini, yakni tidak mengganggu keyakinan kita, tidak mengganggu aktivitas kita, tidak mengganggu dakwah kita. Itulah tugas negara. Apa tugas negara membangun masjid? Tidak. Tugas negara meningkatkan kesalehan warga negara? Tidak. Tugas negara itu adalah memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan berpartisipasi dalam perdamaian dunia jika mampu, ya, jika mampu, gitu kan. Kalau tidak mampu ya jangan paksakan, kira-kira kan begitu. Itu jika mampu. Jadi itu tugas negara. Ya. Jadi tugasnya melindungi, bukan memindahkan, bukan memaksakan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, di Jalsa Salana ini saya ingin mengingatkan baik untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semua yang hadir di sini dan juga di beberapa wilayah. Kita perlu meyakini bahwa beragama, berkeyakinan adalah kebebasan sipil yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Saya percaya kita semua yang beragama khususnya ya, akan mampu mempertahankan keyakinan itu, karena keyakinan beragama itu melampaui batas-batas keyakinan kita yang lain, kolektivitas kita yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu dia menjadi posisi yang sakral, dia tidak boleh diganggu, karena itu hanyalah urusan saya dengan Tuhan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya muliakan, sidang jalsah rahimakumullah. Benar Pak ya? Ya, ini penting saya kira. Kalau di undangan saya diberi tema. Saya baru kali ini kesan dan pesan tuh diberi tema gitu kan. Nah, luar biasa. Jadi rupanya ya ngobrol agak serius lah, kira-kira begitu. Saya tidak mau menggugurkan doa-doa yang sudah dipanjatkan dan ditunaikan tadi. Tapi saya ingin sampaikan gagasan, atau bukan gagasan tepatnya, penguatan kerja-kerja inklusi Ahmadiyah Indonesia harus terus meningkat. Teman-teman Ahmadiyah bersama Yayasan Satu Keadilan di bawah pimpinan Pak Sugeng, Pak Alam, Setara Institut, dan juga apa namanya itu, Menteri Luar Negeri JAI itu apa namanya? Lupa saya. Kharijiyah dan bidang hukum PBJAI bersama-sama mendokumentasikan. Jadi kalau tadi Pak Isnur menyampaikan agar kerja-kerja inklusi Ahmadiyah di banyak tempat didokumentasikan, PBJAI sesungguhnya sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu. Di tahun yang lalu PBJAI menerbitkan buku yang disebut dengan Inklusi Jemaat Ahmadiyah dalam Keindonesiaan. Ini adalah dokumentasi fakta peran sosial kenegaraan Ahmadiyah dalam konteks Republik Indonesia, juga berisi doa dan harapan, kami katakan waktu itu, karena ada sebagian harapan yang belum kita capai. Inti dari inklusi menurut saya adalah bagaimana kita membangun relasi yang imbang. Jadi inklusi sosial itu mensyaratkan inklusi yang sehat. Salah satunya hari ini ya kan. Saya niatnya mau pakai sarung gitu ya, tapi pakai celana lapangan, tetap dibolehkan masuk ke ruangan ini gitu ya. Tetap diberikan ruang masuk sini. Saya kebetulan suka merokok bersama Pak Alam, sama teman-teman JAI, dikasih tempat di pojok sana gitu kan, ada untuk merokok. Ini bagian dari inklusi gitu ya. Loh, kalau kalian sudah melarang kami,
Karena merokok itu adalah perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Gitu ya. Kalau nggak percaya baca putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Karena dia adalah penyumbang pajak terbesar pada Republik Indonesia. Tapi sekaligus juga menghabiskan BPJS Republik Indonesia. Kan gitu. Karena itu hanya orang-orang yang sehat seperti saya, Pak Alam, yang boleh merokok, Pak Taufik gitu ya. Nah, itu salah satu contoh inklusi. Ketika Pak Amir Abdul Basit, Allah yarham, menyampaikan kepada kami tentang gagasan inklusi, kita sampaikan bahwa Ahmadiyah harus mencapai derajat inklusi yang lebih berkualitas. Apa inklusi yang berkualitas itu? Inklusi yang didasari dengan sikap kesalingan. Atau kalau dalam bahasa Arab, saya mengutip Kiai Faqihuddin Abdul Qadir, disebut dengan konsep mubadalah. Ada kesalingan. Jadi para maulana, para ansor, lajnah dan lain sebagainya, ketika berinteraksi itu harus didasari oleh prinsip kesalingan, bukan prinsip ketidaksalingan. Ada beberapa kelompok yang bagus sekali relasinya, bagus sekali inklusinya, tetapi dia memposisikan diri tidak setara, tidak seimbang, tidak sejajar. Nah, karena bergaul dengan setara, Ahmadiyah semakin setara dengan yang lainnya. Kan kira-kira kan begitu. Jadi inklusi Ahmadiyah yang berkualitas itu mengandaikan adanya kesalingan antara kita dengan partner inklusi kita, partner relasi kita. Itu harus ada kesalingan. Dengan kata lain, saya tidak mau karena kami korban, tolong kasihani kami. Enggak. Karena kami warga negara Indonesia, karena itu kami ingin merebut hak. Kalau tadi Pak Isnur ingatkan bahwa perjuangan itu penting, saya juga ingin mengingatkan. Tidak ada sejarah hak asasi manusia itu diberikan oleh negara. Karena kata Kalmak itu orang Jampang sana gitu. Negara itu adalah organisasi kejahatan. Negara itu adalah organisasi kejahatan. Kira-kira begitulah ya. Bunyinya. Karena itu dia nature dari negara itu pasti akan berbuat jahat. Karena itu tidak ada dalam sejarahnya hak itu diberikan. Hak itu selalu harus direbut, selalu harus diperjuangkan. Itulah dalam sejarah manusia, gitu kan. Sekalipun secara ideal konsep bernegara itu ada, ya, tapi dalam praktik nafsu syahwat kuasa lebih sering mendominasi dan menggerakkan roda kekuasaan itu bekerja. Karena itu selain dengan inklusi yang berkualitas tadi, ya, salah satu indikator dari inklusi yang berkualitas, kita berinteraksi, berelasi baik dengan warga negara maupun dengan negara dalam posisi sebagai warga negara yang setara, yang mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Kalau kita memelihara inklusi yang tidak equal, inklusi yang tidak setara, maka mohon maaf ibu bapak sekalian, ya kita akan dalam posisi terus-menerus dianggap sebagai korban, dianggap sebagai yang menderita, dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun ada pendapat lain bahwa dengan cara mempertahankan penderitaan inilah iman kita semakin kuat. Tapi saya kira tidak. Dengan kebahagiaan mungkin iman kita jauh akan lebih kuat, dan godaan juga biasanya akan semakin kuat. Itu kalau kita bahagia. Karena itu jangan terlalu sering-sering bahagia, sesekali saja gitu kan. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, saya kira sudah 10 menit ya mas ya. Kurang. Nanti honornya nambah pak. Enggak, bercanda pak. Ya, saya kira sedikit lagi saya ingin menyampaikan bahwa kenangan terakhir kami dengan Pak Amir adalah merangkai jejak inklusi Ahmadiyah dari tahun 2005 sampai 2022. Dan jejak ini penting sebagai kami tidak menyebutnya sebagai kitab penderitaan, tapi sebagai kitab perjuangan. Karena di situ terekam berbagai macam cerita tentang dinamika, tentang kerja sosial, tentang kerja-kerja yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama dan keyakinan misalnya, seperti dilakukan oleh Humanity First pimpinan Pak Kandali misalnya, ya kan? Itu adalah jejak-jejak yang
kita catat, kita rekam, dan kita umumkan. Ya, kita umumkan ke seluruh dunia, Ibu Bapak sekalian. Kenapa kami bilang ke seluruh dunia? Karena setiap tamu-tamu yang datang ke kantor kami, tamu-tamu yang datang ke kantor Pak Sugeng, Pak Alam, diceritakan soal ini. Kalau Pak Isnur keliling dunia, kalau kami enggak, kami dikelilingi oleh orang dunia, kira-kira begitu. Itu beda kemampuan memang gitu ya. Beda kemampuan gitu. Mudah-mudahan tahun depan saya diajak jalsah internasional dengan teman-teman yang lain atau kita semua ke sana. Jadi buku ini penting ya sebagai alert, sebagai pengingat bahwa kita pernah mengalami persoalan, tapi kita selalu menemukan jalan keluar. Selalu menemukan jalan keluar. Dan kami sampaikan ke Pak Amir, sekalipun perkenalan kami dengan Pak Amir pendek, tapi sejak Setara Institut berdiri di tahun 2005, kerja pertama kami adalah mengadvokasi Ahmadiyah. Pak Pontoh, tadi saya sudah 15 tahun atau 10 tahun mungkin gak ketemu beliau. Di awal-awal ya Pak Pontoh, ini adalah sahabat kami ketika kami pertama kali Setara Institut mulai bekerja di 2025. Karena Setara itu adalah bukan reinkarnasi ya, bukan juga pecahan, tapi didirikan oleh alumni-alumni PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Setelah itu membuat Setara, dan Pak Pontoh terus-menerus bekerja bersama kami mempublikasikan agar dunia tahu, agar negara tahu, agar negara sadar bahwa ada persoalan tentang jaminan kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Ada juga siapa dulu juru bicaranya Pak Pontoh ya, Pak Mubarik gitu ya, Pak Mubarik, itulah teman-teman awal kami. Tetapi kami belum mendapat hidayah untuk bisa dipertemukan dengan Pak Amir gitu kan, sekalipun jaraknya dekat gitu kan. Tapi alhamdulillah pada akhirnya 5 tahun terakhir ini kami berinteraksi dengan beliau, dan banyak sekali teladan yang bisa kita petik, baik keteladanan personal sebagai seorang manusia biasa maupun juga keteladanan kepemimpinan beliau di dalam memimpin Jemaat Ahmadiyah. Saya kira sebelum saya dikasih kode-kode untuk berhenti, saya akan akhiri di sini. Saya senang dengan tema Jalsah Salana ini karena tidak membincang penderitaan personal, tidak membincang persoalan kelompoknya, tetapi membincang persoalan Republik. Dan ke depan saya juga sama harapannya dengan Kang Isnur, Pak Sugeng, Pak Alam, Pak Taufiq dan lain sebagainya. Ke depan Ahmadiyah harus juga memainkan peran-peran kemanusiaan, peran-peran politik barangkali, atau peran-peran utamanya adalah kemanusiaan. Saya kira itu para maulana, para lajnah, para ansor, bana abnat, banat dan abna khudam. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan kata. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir, Allahu Akbar. Islam Ahmadiyah, Jindabad. Indonesia, Jindabad. Setara Institut, Jindabad. Nare takbir. Allahu Akbar.